Mungkin sambil kita tungguin teman-teman yang lain, kita sambil buka dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Siang ini, pagi menjelang siang ini. Baik? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kali ya. Mungkin untuk Putu bisa dipimpin untuk berdoa. Bisa bantu Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Putu sudah dipimpin berdoa. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga teman-teman diberi kemudahan untuk dapat memahami materi hari ini dan semoga materi hari ini membawa banyak manfaat bagi teman-teman. Sebelum dimulai, Ibu mau ingetin terlebih dahulu nih. Jadi untuk pertemuan kali ini dan pertemuan seterusnya itu silakan dicatat dulu ya. Silakan dicatat di buku tulis boleh, diketik juga boleh di Word. Silakan di mana aja yang menurut teman-teman lebih mudah kayak gitu, karena nanti di akhir akan kita kumpul. Hari ini deadline-nya, tapi Ibu masih nanti lihat deh jam berapanya. Jadi sambil dengerin bisa sambil dicatat, mungkin biar nggak nanti kerja 2 kali ya, jadi biar sekalian gitu. Ibu izin share screen dulu bentar. Sebentar. Sudah terlihat? Udah, Bu. Oke, pertemuan ini kita masuk ke materi baru, yaitu materi klasifikasi makhluk hidup. Ya, pertama-tama sebelum kita mulai, kita baca dulu dari mulai kompetensi dasarnya, yaitu untuk menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, terus menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Lalu untuk tujuannya, ya ini bisa dicatat untuk kira-kira apa aja sih yang penting untuk teman-teman pahamin gitu. Yang nanti bakal ada kira-kira soalnya di ujian tuh apa aja. Yang pertama, mampu menjelaskan tujuan dan manfaat pengklasifikasian makhluk hidup. Yang kedua, mampu menjelaskan dasar-dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Lalu mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengklasifikasian makhluk hidup, sistem 5 kingdom, ya terutama sistem ini yang nanti akan kita banyak pelajari di materi ini gitu pada tingkatan kelas 10 ini. Terus mampu menjelaskan determinasi dan identifikasi makhluk hidup, terus mampu menyusun. Iya, kenapa? Itu suaranya. Hah? Kenapa? Katanya suaranya kecil, Bu. Oh, iya maaf ya. Tadi yang mana yang nggak kedengeran? Oke, mungkin Ibu lanjut dari sini kali ya. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip pengklasifikasian makhluk hidup. Sistem 5 kingdom. Terus mampu menjelaskan determinasi dan identifikasi makhluk hidup. Terus mampu menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Mungkin kita untuk pertemuan kali ini bakal bahas 3 ini dulu ya. Untuk ini, 2 ini nanti mungkin kita susul di pertemuan berikutnya atau nanti kita bisa lihat dari tugas. Pertama-tama ada pertanyaan nih kayak biasa. Ada yang tahu nggak sih klasifikasi makhluk hidup itu apa sih gitu? Mungkin ada yang udah baca-baca atau pernah dengar-dengar, ada yang mau coba berpendapat. Jenis apa, Bu? Pengelompokan, Bu. Iya. Siapa dulu nih? Kaila, Bu. Oke, boleh Kaila, silakan. Jawab tadi. Ayo, jangan berantem. Ya udah yoga dulu deh, Bu, yoga. Dulu anak Kaila. Ya udah Kaila, nggak apa-apa. Kaila duluan, silakan Kaila. Apa? Saya, Bu. Klasifikasi itu klasifikasi makhluk hidup tuh kayak pengelompokan makhluk hidup gitu, Bu. Berdasarkan banyak ciri sehingga menunjukkan ciri-cirinya. Oke, terima kasih Kaila jawabannya. Tadi Yoga mau nambahin apa?
itu Bu apa? Apa tadi namanya klasifikasi makhluk hidup ya Bu? Ya kan klasifikasi makhluk hidup itu apa ya? Pengelompokan terus jenis-jenis apa makhluk hidup sesuai apa makanannya, cara dia hidup, terus sama apa? Sama cara dia berkembang biak sama cara dia beradaptasi dengan lingkungan, Bu. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih Kayla dan Yoga tadi jawabannya ya. Ada Iya, yang Bu. ada lagi yang mau jawab? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ada silakan. Ada lagi? Saya Bu, Siapa? cara pengelompokan atau memilah Mm-mm. suatu makhluk hidup ke golongan tertentu. Oke, makasih Inayah. Terus ada lagi? Udah. Mungkin kita lanjut dulu ya. Nah, ini lanjut. Jadi, tadi kan udah tahu nih dari jawaban Inayah, Yoga, sama Kayla. Kalau pada dasarnya gitu ya, secara umum aja deh, secara mudahnya, klasifikasi makhluk hidup itu merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan dengan ciri-ciri tertentu. Kayak gitu. Nah, terus Ibu mau tanya nih, menurut teman-teman, apa sih kaitan dari klasifikasi makhluk hidup dengan keanekaragaman hayati? Ada yang tahu? Mau jawab, Bu. Iya, boleh. Kan apa ya, di keanekaragaman hayati kan ada fauna apa? Ada fauna peralihan, fauna Asia, fauna Australia. Nah, itu klasifikasi makhluk hidup ada hubungannya sama itu, Bu. Sama yang tadi saya bilang, tipe-tipe hewannya gitu. Iya, boleh. Ya, Bu. Memang secara umumnya kayak gini. Jadi karena kita udah belajar nih bahwa makhluk hidup itu yang merupakan objek kajian biologi itu sangat banyak atau beraneka ragam kayak gitu. Jadi ada macam-macam gitu ya. Karena saking beraneka ragamnya ya, seperti yang udah kita pelajari lah di pertemuan sebelumnya gitu ya. Maka dari itu sangat sulit untuk kita untuk dapat mengenali dan juga mempelajari gitu kan dari tiap-tiap makhluk hidup itu sendiri. Ini. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu sendiri merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan tadi kayak yang udah dijelaskan sama Inayah, Yoga, Dira, terus tadi Kayla ya. Itu berdasarkan dengan ciri tertentu yang dimiliki atau berdasarkan dengan perbedaan dan persamaan antar satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Nah, untuk cabang biologi yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Nah, untuk klasifikasi makhluk hidup itu dilakukan secara bertahap dan sistematis. Misalkan ada makhluk hidup A, B, C, D, E gitu ya. Terus ternyata diketahui bahwa yang A, B, C, D ini itu mirip gitu ya, maka dikelompokkan menjadi satu kelompok yang sama. Sedangkan yang E misalkan berbeda sehingga dia dikecualikan gitu, diletakkan di kelompok lainnya kayak gitu. Dan nanti misalkan udah kebentuk nih, misalkan kelompok 1 gitu ya, kelompok 1 isinya makhluk hidup A, B, dan C. Nah, kemudian nanti misalkan dari A, B, C itu tadi ditemukan ada lagi perbedaan. Misalkan yang A sama B ini lebih mirip gitu. Nah, nanti dibentuk lagi kelompok yang lebih kecil yang memiliki ciri yang lebih khusus gitu. Yaitu isinya kelompok misalkan organisme A dan juga B. Kayak gitu contohnya. Terus untuk manfaat kayak tadi ya sama nih mirip-mirip sama tujuan tadi yaitu dapat menyederhanakan objek studi biologi yang berupa makhluk hidup yang beraneka ragam lebih sederhana gitu sehingga lebih mudah untuk dipelajari. Terus dapat mengetahui juga hubungan kekerabatan antar satu organisme dengan organisme lainnya yang didasari oleh kajian evolusi di mana dikatakan bahwa di kajian evolusi itu dikatakan bahwa makhluk hidup yang memiliki misalkan suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki kesamaan-kesamaan atau lebih banyak kesamaan-kesamaan itu biasanya lebih berkerabat dekat kayak gitu. Bu, PPT-nya di-share aja di grup. Iya nanti ya. Ini ya nomor 1, udah silakan dikerjain dulu. Jangan dikirim dulu, pokoknya dikirim nanti kalau ibu udah bilang kirim baru. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang masih kurang jelas materinya? Gimana? Bu, nanti di Sawangan keluar itu nggak, Bu? Nama-nama, misalnya nama hewan harimau gitu. Dari kingdom sampai ke ras gitu. Keluar nggak, Bu? Nggak bakal keluar soal yang hafalan kayak gitu sih. Kayaknya tuh misalkan disajiin gitu. Terus nanti ditanya yang mana yang nama filmnya, yang mana yang nama kingdomnya kayak gitu paling. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi?
Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin nggak ada lagi yang mau ditanya. Semoga ngerti semua ya pelajaran hari ini. Terus Ibu mau minta dulu nih satu orang bantu Ibu untuk menyimpulkan pertemuan hari ini. Jadi hari ini belajar apa aja, mungkin bisa dibantu Ibu untuk membuat kesimpulan. Yuk. Bu, kita mempelajari tentang pengklasifikasikan hewan gitu, Bu. Pengelompokan hewan berdasarkan ciri-cirinya. Terima kasih Irsyad. Ada lagi? Dah, nggak ada lagi? Saya Bu. Iya boleh Kayla. Jadi tuh klasifikasi makhluk hidup yang pelajaran saya dapat hari ini tuh pengelompokan makhluk hidup berdasarkan karakteristik tertentu yang dimilikinya. Terus ada belajar tentang beberapa macam animalnya kingdom gitu Bu, sama struktur takson dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, Udah Bu, itu aja. Kayla. Masih ada yang mau ditanya? Atau udah cukup paham sama pertemuan hari ini, materi hari ini? Udah ya? Udah? Oke, kalau udah, Ibu tutup dulu pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga keaktifan teman-teman semua tadi yang udah jawab, terus udah nanya sama bantu menyimpulkan pertemuan hari ini. Ibu mau ucapin terima kasih banyak. Mungkin nanti lain waktu yang tadi belum terlalu aktif Luna belum terlalu aktif untuk menjawab pertanyaan, mungkin di pertemuan selanjutnya bisa lebih aktif lagi. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat dan semoga dapat mengerti dengan baik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih, 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 Bu.
Thank you so much.